Dengan kemenangan ini menjadi apa ya, Patrick Kluivert lolos lah istilahnya dari tekanan nanya sok ayeuna kabayang ayeuna misalkan kamari eleh wah dari teror. Kemarin kan ada statement atau mungkin war lah dari pelatih Bahrain bahwa kenapa sih Indonesia dari 300 juta penduduk yang mengambil dari pemain-pemain dari Belanda, dari Inggris, nah kan seperti itu, naturalisasi lah kasarnya kan. ini juga salah satu alasan kenapa lebih STY dulu lebih menerapkan pola pragmatisnya daripada total football dalalin orang Belanda. Ya orang Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi dengan kami, sahabat Koran Gala, penikmat sepak bola Indonesia khususnya Kota Bandung di obrolan redaksi Koran Gala TV. Mamang sehat, Mamang? Alhamdulillah. Mang Desa sehat? Alhamdulillah, Mang Tile. Puasa lancar? Lancar. Mamang lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menjelang finish ya. Menjelang finish, tinggal beberapa hari lagi menjelang Idul Fitri. Alhamdulillah kemarin setelah sudah kita ketahui semuanya, Indonesia berhasil meraih poin penuh yang sangat penting melawan Bahrain 1-0 melalui gol Ore Romeni hasil dari umpan Marcelino Ferdinand. Ya. Dengan demikian Indonesia meraih poin 3 jadi 9 poin dan menjaga asa untuk tetap bersaing di jalur perebutan tiket Piala Dunia 2026 nanti. Ya. Melihat pertandingan kemarin nampaknya Patrick Kluivert dan asistennya kembali mengembalikan pakem formasi Indonesia seperti sebelumnya itu 3-4-3 Ya. dengan menempatkan trio yang sudah biasa Justin Hubner, Rizky Ridho dan Jai Izes. Di tengah hanya masuknya Joao Pelupesi sebagai jangkar, di sebelah kanan Kevin Dick dan di depan oleh Romeni menggantikan Pascal Struijk. Perubahan pemain-pemain tersebut nampaknya cukup signifikan, Mang Desanya, Mamang, sahabat memberi warna tersendiri sehingga meskipun kita dikurung tapi kita berhasil menciptakan kurang lebih 3 peluang emas lah yang hampir menjadi gol. Permainan Indonesia kembali lagi seperti biasa, formasi 3 menunggu serangan dari lawan, membiarkan lawan menguasai bola. Ketika lengah, kita melakukan counter attack dan itu ternyata itu berhasil. Mang Desa melihat kemarin seperti apa? Yang pasti Mang Tile dengan kemenangan ini menjadi apa ya, Patrick Kluivert lolos lah istilahnya dari tekanan nanya sok ayeuna kabayang ayeuna misalkan kamari eleh wah Dari teror. pelatih habis. Pemain kehilangan kepercayaan Mental. diri, supporter kecewa dan jadi amburadul istilahnya. Tapi alhamdulillah diselamatkan dengan gol olehnya. Dan ini kalau lihat dari pertandingan mungkin pelatih mau menerima masukan menurutnya. Ternyata ada kekeh kudu total footballnya lain gagal football lain gagal football. Mungkin menerima itu dan mungkin mengevaluasi dari pertandingan-pertandingan ketika ditangani STY polanya seperti apa, dan memang ketika kemarin pertandingan terbukti pola yang diterapkan lebih cocok seperti sebelumnya, bagaimana pertandingan polanya tetap menunggu dan melakukan serangan balik jika ada kesempatan, tidak seperti ketika melawan Australia yang istilahnya pola serangannya sangat dominan tapi kebobolan lebih dominan lagi. Yang menonjol kemarin yang selain Oleh Kevin Dick dan ini yang menonjol kemarin Joao Pelupesi, Mamangnya. Semak melihat Joao Pelupesi kemarin melakukan debut seperti apa, Mamang? Debut awal mah udah dibilang gacor. Semua orang juga pasti bilang gacor. Ya simpel mainannya. Tidak banyak menguasai bola tapi dapat bola pas ngoper teh harus ke depan, dapat dekat juga. Yang penting tepat gitu loh. Meskipun tidak terlihat perannya ya. Karasa Karasanya Bang Desa Pelupesi.
memotong di tengah teh karasa. memotong aliran serangan lawan. Kayak macokan oke gini. Aya macokan daot nyong Ambon kalau kumaha aya teasna. Meskipun tidak terlihat dominan tapi simpel 1 2. Ya, betul. Itu kan yang dibutuhkan mah tengah mah tuh kudu banyak main bolanya, mainkan. Ya justru kan ketika pemain-pemain apalagi mungkin ini bawaan dari klub sebelumnya jadi bermain tetap simple dan mereka tidak memperlihatkan loba mawa lah, loba naon itu kan tapi walaupun tidak kumanya tuh beberapa tanu kan justru pola serangan lebih terarah gitu, lebih rapi, lebih apa dan lebih santai. daripada membawa bola bari ngahariwangkeun gitu kan. Asup henteu karebut heueuh pan eta lieur. Lo banyak gitu tah pola-pola Eta pola-pola di liga kan gitu. Bawa bola dikulek terus tapi akhirnya dicokot batur. Kita kudu piceun. Harus lebih simpel lah. banyak belajar berarti banyak pelajaran yang bisa diambil mungkinnya dari pemain-pemain yang bermain di luar ternyata lapangan itu gede gitu, bisa dimanfaatkan Bisa bagaimana dimanfaatkan. membuka ruang, bagaimana membagi bola, penempatan posisi pemain itu juga sangat berpengaruh terhadap pola permainan. Mentilenya ayeuna ulah ngekeukeuk lah. kieu we mung mikeun ka batur teh aya tempo dek dibikeun ulah ka urang pan mundur mung dibikeun teh loba jelema. Mungkin ada karakter juga Bang Dile ketika seseorang yang istilahnya apa ngeuweuk sorangannya, membawa sorangan, ketika minta bola juga susah, orang lebih ada cenderungan malas untuk mencari ruang Bang Dile. Beda dengan kalau misalkan pemainnya simpel, ketika dia dapat bola otomatis pemain lain juga langsung membuka ruang untuk bisa membuka apa nah itu. Seperti Jo kemarinnya setelah dia ngumpan mencari ruang bergerak teh cicing ya. Stopper teh dia cari lagi, cari umpan lagi. Pengalaman we mun didinya main ye. Batur mau bola ngupok terus ku ente rek muka ruang terus tuh tadi oper-oper capeknya. Bener ge tuar we nya bener. Selain Joao Pelupesi kemarin juga Kevin Nick sangat militan sekali nya bermain di sisi kanan dengan crossingnya, penempatan posisi, pengalaman yang berbicara mungkinnya level kompetisi yang dia bertanding mungkin sudah setingkat Europa League. Banyak pelajaran lah kemarinnya yang bisa diambil oleh pemain-pemain kita Mang Desanya. Bukan hanya kita jangan malu untuk belajarnya. Betul. Karena sebagaimana seperti Olehnya berani membawa bola ketika umpan, ketika satu sentuhan sebelum ketika gol kan sebelum menendang dia melihat dulu posisi kipernya. Di keker heula tapi itu teuing. Kalau bating mikir. Kebanyakan pemain kita udah dapat bola mikir heula. Bingung. Di open geus sabar kewenang kok. Itu. Karena di sepak bola itu sepersekan detik sangat berpengaruh sekali nya. Yang pasti Mang Tile ketika pertandingan walaupun berjalan tidak terlalu luar biasa sebetulnya permainan Indonesia kemarin, tapi ada nilai positif bahwa adaptasi para pemain sudah mulai berjalan dan sudah menemukan formasi yang mendekati yang terbaik Mang Tile. Banyak peluang geus luar biasa kan peluang banyak kemarin. Marcelo Ferdinand, Eliano Reiner. Iya, selama pemain-pemain yang kemarin dicadangkan justru kemarin tampil lebih apiknya beberapa pemain yang termasuk di yang lokalnya juga tampil bagusnya. Rido lah harus dapat apresiasi lah dengan kinerjanya. Satu penyelamatan yang sangat krusial di depan gawang. Heading Pias kan bola lewat. Moe anduk Setelah pasti asup ternyata Ricky Ridho bisa memposisikan diri di belakang. Tackle krusial ketika head to head. Justin Hubner pun siga keasupan gaang kamarnya. Nah itu peran Justin Hubner yang sebelumnya dibicarakan itu perlunya perlu ngaganggu kudu aya preman gitu. Dan babak kedua masuk si Ricky Kambuaya membuat warna juga. Dia kan militan bener pan. Ternyata banyak potensi yang bisa dipakai gitu. Ternyata ada opsi lain lah. Ternyata Ricky Kambuaya yang selama ini tidak dimainkan pas ketika diberi kepercayaan ternyata benar-benar menunjukkan gitu bisa bersaing. Simpel enak kemarin Ricky Kambuaya bermainnya ngepres ngoco wae etanya. Anu krusial pas umpan itu kan ke Eliano Reiner nya. Simpel eta manehna ge berarti mulai. Oh berarti adaptasi. Main pemain ieu mah karya jadi ngantos siga biasa.
Dan sayangnya eta bola luhur. Eliano Renner, dua kan si Marcelino yang kosong bisa. 2 peluang emas Mungkin yang kalau Marcelino dari segi mental juga belum matang. lewas datang bolana merenya tadi perhitungkeun. Kalau Kalau bola kosong bisa. kalau seandainya umpan ke Oleh pun pasti masuk gitu ya. Jelas lah. Tapi ya namanya pemain depan harus punya ego sendiri lah. Ya. Jadi pelajaran. Jadi oke. pelajaran. Yang satu juga yang penting bahwa pemain depan ketika bola dikuasai oleh rekannya itu harus selalu siap bahwa bola akan dikirim. Itu Sudah siap. jadi ketika Posisi ketika kepalanya jadi ketika diumpan tidak siap, kaget, bola ngawur biasanya. Kalau perkiraan selalu memperkirakan bahwa walaupun banyak pemain depan yang lain harus selalu merasa bahwa akan diumpan kepada dia gitu. Harus bisa membaca permainan. Ah, ya. Selain memegang bola, pergerakan tanpa bola pun itu yang sangat penting. Penting. Sangat penting. Dia pergerakan. Tongsin teu dioper gitu Tongsin nya. dioper. Dan itu juga akan mengacaukan Cari konsentrasi ruangnya, orang lawan. lain. Mencari ruangnya jadi lawannya benar baik lawannya bingung. Ya. Mengundang sih bola ka dia. Nah, eta. Seperti kan kemarin kan peluang Marcelino kan itu hasil umpan dari Ragnar Oratmangun Ya. yang tadinya diperkirakan akan diumpan ke si Ole Romeni, ternyata kan dilepas ke Marcelino, lepas dari kawalan. Umpan Ricky Kamboya pun seperti itu, lepas dari kawalan. Bahkan umpan dari Tom Haya yang menjadi gol ke Marcelino Ferdinand pun kan itu mulai hasil dari pergerakan tanpa bola Ole. Ya. Ketika diumpan ke Marcelino, Ole pun ikut maju ke depan. Sekali ewang sih kemarin si Marcelino masukkan mah si Ole ngopar. Ayo kemarin si Ole ngasupkeun si Marcelino ngopar. Sekali ewang tapi kemarin si operna gitu. Main gagal gitu. Tapi melihat harapan untuk tim ini yang dipegang Kluivert sekarang ini bagaimana Bang Desa kelihatannya? Kalau harapan Mang Tile harus dilihat dari posisi klasemen sekarang Mang Nah, Tile-nya. coba posisi kelas Ini kan Jepang udah lolos, Australia 13, Arab 10 lah, di bawahnya Indonesia 9. Sebetulnya dengan sisa 2 pertandingan, dua pertandingan ya, agak sulit juga sih sebetulnya kalau melihat lawan Indonesia berikutnya adalah Cina sama Jepang. Indonesia bisa mengejar dari Cina, mungkin kalau dari Jepang agak diragukan juga. Sementara posisi Australia sudah di 13. Kalau Indonesia menang 2 kali juga posisinya di 15. Kalau misalkan gagal dari Jepang dan memang itu bukan prediksi atunya realistisnya. Tapi kan kemungkinan itu ada untuk menang. Ya, ada. Tapi ya meskipun kecil lah. Nah, jadi lolos langsung selalu ada. Maksudnya masih ada, tapi sangat tipis dan sangat tergantung orang lain. Dan itu yang sangat sulit itu ketika harus ditentukan oleh orang lain. Jadi mingsing orang kekagetan oge ya suku di Jun sirah-sirah jeung suku ge adinya hareup ka batur mah. Da batur mah bisa dikendalikan ku urang ketika pertandingan urang teu main, batur main jeung batur teu bisa nanaon gitu. Kadang sok aing hareupeun ka batur, kadang sok bolanya mamanya. Jadi realistisnya Mang Tile untuk Indonesia sendiri fokus untuk mempertahankan di posisi 3 dan 4 supaya masuk ke round berikutnya di round 4. Nah ya. Jeung mah uang itu-hitungan sageudeuh we nya Mang Bambang Mang Desa. Kan Australia akan berhadapan dengan Jepang dan Arab. Seandainya Australia imbang melawan Arab dan kalah melawan Jepang, otomatis mereka poinnya 14. Lamun orang, tapi orang dengan catatan kita harus sapu bersih 2 pertandingan berarti 15 poin. 15 poin. Lolos langsung. Dengan catatan Arab pun akan menghadapi Jepang, udah kemarin Jepang akan menghadapi Australia. Dengan catatan imbangnya 11 dan kalah melawan Bahrain. Kalau hitung-hitungan seperti itu kita lolos langsung ke Piala Dunia. Meskipun sangat kecil yang tadi dibicarakannya sangat tipis sekali, tapi peluang itu tetap masih ada. Seandainya kita finish di posisi 3-4 pun nanti pun kita harus berhadapan dengan tim-tim Arab kebanyakannya manisanya. Seperti mana we tim Arab ini kalau posisi sekarang anggaplah ini udah selesainya ya mah berandai-andai lah, karena kalau misalkan di grup A sendiri Iran sudah lolos kemarin ya, Uzbekistan timbang malam tadi. Berarti ada unit Emirat Arab sama Qatar. Benar ada berat oge sih Qatar terus namanya. Tim Arab eta. Di grup B aya Irak jeung Oman oge. Nah, kalau
Ya kalau misalkan hitung-hitungan di sini Arab sama Indonesia yang dari grup C Mang Tile. Di putaran 4 itu. Nah, dari 6 tim itu kan berarti dibagi 2 grup. Dibagi 2 grup dan mencari satu juara di masing-masing grup untuk lolos langsung gitu. Berarti setengah kompetisi. Ya. Diambil 4 berarti. Enggak, diambil 2. Nanti kalau yang runner up Adukeun deui diadukeun antara AB an pemenangna karek diadukeun jeung zona Amerika CONMEBOL. Jeung Bolivia apa pemain Amerika Selatan teh karena itu nya sareuas. Tapi harapan itu harus kita terus jaga ya, semangat karena pertandingan nanti kan di kandang dulu kita. Ya. Penting punya modal lah. Punya modal. Pemain mulai katinggalinya ayeuna meskipun gak kalah 2 kali main berarti kan perubahannya katingali. Jeung mau menyerap aspirasi dari berbagai iyalah. Ternyata formasi yang coba-coba ternyata tidak semudah memalingkan telapak tangan dalam merubah skema seperti itu nya. Dari yang biasanya menunggu, bertahan, menunggu momentum yang tepat untuk serangan balik dirubah menjadi penguasaan bola dan jangka panjang mungkin bisa. Tapi jangka pendek tapi kan prosesnya susah, panjang sekali. Dan bahkan Alex Pastor pun kita kayaknya cocoknya menunggu serangan lawan dan mengenalkan serangan balik. Karena untuk memainkan total football dan penguasaan bola tinggi perlu pemain-pemain yang cepat dan berpengalaman yang sangat tinggi sekali di berbagai. Kalau untuk istilahnya kualifikasi di Asia, sementara pemain-pemain Indonesia banyak yang bermain di Eropa, di Belanda, kan ini juga atmosfer atau humidity-nya atau kelembaban di tempat yang kebanyakan bermain di tropisnya itu juga sangat menguras stamina. Ya bagaimana lah Messi Hilger juga agak kedodoran karena selain jet lag juga panas. Nah itu bisa menjadikan dehidrasi dan rentan untuk cedera Mang Tile, makanya tidak maksimal. Cedera wae Messi Hilger namanya. Biar ditutiis mau mengbal teh keluar kesang ya, dia mah keluar kesang mah capek, napas ponok, kram. Nah itu salah satu buntut dari cedera yang paling rentan itu kram ketika bermain di suhu yang lembab, beda dengan suhu yang lebih kering gitu. Kevin Dike kemarin biasa main Copenhagen bertiisnya di Europa League. Datang ke Jakarta maya keramannya. Jadi mungkin ini juga salah satu alasan kenapa lebih STY dulu lebih menerapkan pola pragmatisnya daripada total football dalalin orang Belanda. Ya orang Korea mungkin menjadi pelajaran berharga kemarinnya ketika kita kalah sama Australia. Harus diambil pelajaran. Tong pede teuing. Tapi lawan Australia informasi ting pola nasi kaki mah jebol teuing. Nyalah aya maksudnya bisa memberikan perlawanan lah. Mau amal seperti gede. Ternyata kan yang dirubah pisan total kemarin. Akhirnya kan sampai strike katingali kan langsung diganti ke si Oleh. Katingali kan debutnya 2 kali main, 2 gol. Kan geus luar biasa. Penempatan posisi mungkin Oleh teh ya. Skill. Wani dua kan kedua gak bisa lewat. Kan kemarin kedua ya. Dan rajin mencari posisinya. Kemarin dari 3 starter di depan Oleh, Ragnar, Marcelino bergantian terus posisinya. Marcelino pun dikembalikan ke posisinya semula di kanan, nggak di belakang striker, sehingga dia lebih bebas bergeraknya. Man of the match kemarin versi Mang Desa saha? Oleh. Mang. Orang mah Rizky Ridho. Rizky Ridho. Ya kieu atuh. Urang mah best player di hareup, best player itu kan. Karena Rizky Ridho sangat krusial si kemarin intercept-nya dan penyelamatan krusial itu ya menyapu bola yang sudah kosong ketika Martin Paes di depan. Dan si Rizky Ridho sebagai representasi Liga 1 lah, sama dengan Rizky Kambuaya, Ramadan Sananta, mulai diberikan kepercayaan mungkin oleh Patrick Kluivert-nya. Semoga Ramadan terus berkembang. Emang ada gadget. Kudu minang mainnya. Main jeung satim eta mereka tingali. Tigi Kambuaya geus nyetel lah nya geus ngeunaheun mainna. Mainna ngabret. Tigi takana ngeunaheun. Itu mungkin asis bagus kan. Kayak Eliano.
menanggapi kemarin kan ada statement atau mungkin cywar lah dari pelatih Bahrain bahwa kenapa sih Indonesia dari 300 juta penduduk Tidak ada. yang mengambil dari pemain-pemain dari Belanda, dari Inggris, nah kan seperti itu, naturalisasi lah kasar nama kan. Ya. Tapi hal seperti itu pun sering dilakukan oleh banyak negara mungkinnya, banyak negara sesuatu yang sudah tidak tabu lagi lah untuk sekarang ya Mang Desanya. Tanggapan Mang Desa tentang statement si pelatih Bahrain tadi. Ya. Yang pasti tidak terlepas dari program PSSI, Mang Tile. PSSI berupaya untuk mencoba menaikkan level timnas, juga membina di liga-liga, Mang Tile. Tapi lamun misalkan Bahrain ngomong gitu mah geus ya tuh Bahrain sok we naturalisasi pemain Indonesia gitu. Itu dalam artinya kieu Mang Tilenya bagaimanapun naturalisasi sekarang hampir 90% lebih kan bukan naturalisasi dari istilahnya Bangsa Batur. Bangsa Batur. Ini bangsa keturunan, ada darah Indonesia. Ada darah Indonesianya. Itu kan syarat ya. Nah, itu jadi syarat itu juga hal yang memang dilegalkan, tidak menyalahi peraturan, dan ini juga menjadi istilahnya peluang atau kesempatan dari PSSI bagaimana meningkatkan level untuk menarik pembinaan atau kualitas di level di bawahnya. Jadi bagaimana ketika di atasnya bagus, peluang pembinaan di bawah juga bisa berjalan karena bisa membuka jalan untuk masuk timnas yang levelnya justru lebih tinggi, dan ini bisa diharapkan menjadi perbaikan pembinaan sepak bola di Indonesia yang meningkatkan motivasi pemain-pemain muda, anak-anak kecil kita ya. Bahwa kita levelnya harus seperti itu, seperti tim sekarang berarti skill individu, visi dan misi bermain dari anak-anak muda, dari anak-anak kecil bisa jadi mengidolakan lah. Mengidolakan sehingga level permainan kita lebih meningkat. Jadi cara main lu bener tuh kieu ya. Jadi di Liga AG contoh lah seperti ini gitu. Berarti banyak positifnya Mang Desa. Ya, ada positifnya. Ya walaupun ada positif ada negatifnya lah. Tapi positifnya mungkin lebih banyak. Ya, betul. Karena bagaimanapun naturalisasinya sekarang ini murni orang atau pemain-pemain yang mempunyai darah Indonesia. Ya. Ente siga kapungkur naturalisasinya nya. Anu cicing lila naturalisasi. Tepuguhnya. Ini mah kan ada garis keturunannya lah. Walaupun saya berpikir suatu saat memang ini program ini tidak akan terus-terusan berlanjut terus, tapi ketika itu akan istilahnya secara bertahap lah bagaimana ini menjadi pola pembinaan yang baik dan akan lebih mengutamakan hasil pembinaan di dalam negeri gitu kan, itu akan lebih baik lah, karena kan pemain di luar juga ya kecuali yang bagus ya bisa masuk, persaingan akan semakin ketat dan peluang-peluang yang ada di hasil liga juga akan terbuka gitu. Ini kan butuh sampel kasar namanya, enggak sampel goreng rek kumaha. Bener. Barang mah bekerja mau impor, sampelna harus dijieun di urang produknya gitu kan. Lain urang nurutan di urang kene kan ibaratnya gitulah. Berarti cek mama banyak positifnya ya. Positif agar program mah. Untuk ninggalin lain-lain lah programnya itu tujuannya menghayang dongkrak. Karena bagaimanapun mereka yang bermain sekarang teh semuanya mempunyai garis keturunan di Indonesia. Ini nama gitu nama-nama. Pelu Pesi, nama-nama urang. Kevin Dik Bakar Besi, Ragnar Orat Mangun, Jai Ides, Bang Jai orang Semarang eta kan. Masih orang-orang Indonesia jangan anggap naturalisasi lah. Masih mereka sama atau bangga ketika bernyanyi lagu Indonesia Raya pun apal kabehnya. Bermain dengan sepenuh hati. Dan mudah-mudahan jadi motivasi bahwa tunjukkan bahwa kita memang hatinya Indonesia semua gitu. Kadang-kadang suka lebih Indonesia. Nah, harusnya. Gitu, ya orang luar negeri kan lebih menghargai kan beda jadi orang saudara hari. Semoga apapun program yang dilakukan oleh PSSI demi kemajuan sepak bola Indonesia sekarang bisa nanti berjalan. Atau kedepannya bisa berjalan, pembinaan dan sebagai motivasi pemain-pemain muda di bawahnya, anak-anak kecil, dan semoga kita mempunyai kurikulum yang tetap dalam pembinaan sepak bola. Mang Desanya. Arah yang lebih jelas. Yang lebih jelas dari SSB, kelompok usia, kelompok pelajar, mahasiswa sampai klub, sehingga benar-benar punya role model yang jelas. Pola yang jelas, sehingga dapat menghasilkan timnas yang kuat ke depannya. Sakitu wae sahabat Koran Gala,
sekarang mau menghadapi Idul Fitri, kami dari penikmat sepak bola Indonesia khususnya Kantau Bandung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Apabila warga atau sahabat Koran Gala ingin melakukan penukaran uang, bisa langsung ke BJB. Ingin KPR rumah bisa di BJB, Mang Desa. Ya. Tabungan pelajar bisa di BJB. Komplit aja BJB. Komplit. BJB karena Bank BJB teh tanda mata untuk negeri. Sudah ada di mana-mana konter bank sampai ATM-nya. Jangan ragu untuk menyimpan uang di BJB. Terus pantau perkembangan berita di Harian Umum Koran Gala versi cetak, di Koran Gala ID, dan e-paper, di media sosial Koran Gala, dan download edisi secara gratis di IPA edisi cetak Koran Gala. Hatur nuhun sakitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bank BJB, tanda mata untuk negeri.